mulai ibadah kita. Boleh para pelayan Tuhan? Ya, boleh para pelayan Tuhan. Ya pada pakai celana pendek. Ayo. Ini Zoom ya? Ayo dong. Guys, kenapa tuh? Jangan terlalu pinggir. Ayo, sinian Beta. Sinian. Kok dia malam jauh? Ini depan ini masih kosong nih, depan ini nih. Di depan kosong nih, di belakang Keisha juga kosong. Ahong tengah. Iya, tolong Ahong sama Ibran tengahan. Tolong jangan kayak orang baru. Tolong jangan kayak orang baru, tengahan. Ayo, tengahan. Ayo biar rame gitu di tengah. Kalau di pojok tuh kayaknya sepi gitu. Padahal banyak orangnya. Ayo boleh. Yuk, Ibran boleh pindah dulu. No, ada dua, no situ. Sama Ahong aja langsung berdua situ. Situ. Dek, suruh Ahong ke tengah, Dek. Ayo. Boleh siapa Beta di sebelah Keisha biar kelihatan ya, sih nggak kelihatan. Yuk, sebelum kita mulai boleh juga kasih tos buat teman-temannya kiri kanan. Pokoknya satu orang harus dapat tos semuanya, nggak cuma di areanya. Berdiri semuanya. Ya, semuanya boleh berdiri, langsung boleh disamperin ke teman-teman ya, yang lain. Semua. Boleh. Pokoknya harus dapat semuanya. Yuk, Keisha, Kalista, Rahel, Beta, Lewita, siapa Lewita udah. Disamperin Lewita teman-temannya. udah. Ditos-tosin. Leota ya, semuanya tos-tosin harus sampai dapat semua. Kalau nggak ada yang belum dapat, belum boleh. Yuk Joleta, kaget tiba-tiba dipanggil. Yuk semua tosin semua. Tos, oke? Sudah? Abis tos-tosan jangan ke samping, ke tengah. Masih tetap di samping dong. Yuk, teman-teman kita mau masuk yuk. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian kita. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Siapkan suara kita untuk kita memuji Tuhan. Kenapa? Dengan apa sih kita bisa sedikit menyenangkan Tuhan? Ya dengan pujian dan penyembahan kita. Yuk teman-teman boleh kita nyanyikan I Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Hung from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your heart on me. I'm gonna
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes, God, we gotta sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Louder than the unbelief, and sing a little louder. My weapon is a melody. We're gonna sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemies, and sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, and hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is Tuhan, saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk kami naikkan pujian kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, setiap dari kami gak mau berdiam diri Tuhan. Setiap dari kami Tuhan mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak Tuhan kami puji dan kami sembah Tuhan. Karena Kau Allah yang layak Tuhan. Karena dengan pujian Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami di atas segala nama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami Tuhan gak mau berdiam diri Tuhan. Saat kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, kami gak mau coba Tuhan diem-dieman Tuhan. Kami gak mau Tuhan cuma nyanyi Tuhan, asal nyanyi Tuhan. Tapi saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami Tuhan mau belajar Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan seluruh hati kami Tuhan. Kami mau bergerak untuk-Mu Tuhan, kami mau menari untuk-Mu Tuhan, kami mau memuji, menyembah untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan, karena hanya Kau yang layak.
ada yang lain Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kami Tuhan, pujian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh pemalu, jauhkan dari segala roh-roh Tuhan yang mengganggu kami Tuhan, dalam kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal Tuhan yang membatasi kami untuk kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyembahan kami di dalam tangan-Mu, kami serahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Murid Kristus, sekali lagi murid Kristus, antusias. Oke, kita mau nyanyi satu lagu baru, sebenarnya nggak baru sih, cuma lagunya agak susah. Tapi teman-teman kita belajar aja ya. Tahu lah kalau CDPWL pas baru. Ini lagunya tuh menceritakan tentang gimana kita menyembah Tuhan kita. Kenapa? Karena emang Tuhan kita yang layak dipuji. Jadi mau menyembah Tuhan itu caranya gimana aja bisa teman-teman. This is how I praise ya. I throw my hands up to you my Savior. I'm gonna stand up and give you everything, all that I am. This is how I praise ya. This is how I praise ya. I'm going all in, yeah I'm on fire. I'm gonna dive in and give you everything, all that I am. I'm in love with you. 'Cause I'm in love with you. I'm in love with you. For all you've brought me through, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. Say, this is how I praise you. 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 'Cause you're amazing and you are greater. You're everlasting and give you everything, Jesus you are. 'Cause I'm in love with you. I'm in love with you. For all you've brought me through, my heart belongs to you. Oh, 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 oh. Say, this is how I praise ya. This is how I praise ya. Glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring, to the one who reigns on high. Glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring, to the one who reigns on high. Say, this is how I praise ya. One more time. This is how I praise ya. Cakap. Sebenarnya agak bingung ya lagu baru. Sebenarnya anak-anak banyak bertanya-tanya, Cidep kenapa sih lagunya susah banget? Cidep kenapa sih kalau nyanyi lagunya selalu bahasa Inggris gitu kan tuh. Kenapa sih lagunya rusak, kenapa gini? Karena Ai mau mengenalkan lagu-lagu baru gitu. Ai mau mengenalkan banyak banget pujian penyembahan tuh untuk didengarkan di rumah atau di tempat kerja. Jadi kayak memperkenalkan lagu baru. Ya. Yuk, oke. Capek. Yuk, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Tuhan, saat ini Tuhan kami hadir Tuhan, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Selalu hadir
bagimu Tuhan. Selamanya Tuhan, kami mau hidup Tuhan bagimu Tuhan. Gak untuk bagi diri kami sendiri Tuhan, tapi kami mau hidup bagimu Tuhan. Dan kami mau menyembahmu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, ajar kami untuk kami mau menyembahmu seumur hidup kami. Menyembahmu Tuhan gak cuma di gereja, menyembahmu gak cuma dalam pujian, tapi menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan dengan kami tinggal di dalammu. Kami menyembahmu Tuhan dengan kami tetap percaya padamu. Kami menyembahmu Tuhan dengan kami Tuhan selalu Tuhan memprioritaskan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu menyembahmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami Tuhan gak egois Tuhan mentingin diri kami sendiri. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami Tuhan menjadikan Engkau Tuhan yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Yang menjadi trigger Tuhan untuk apapun yang akan kami perbuat Tuhan. Biar Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan yang men-trigger kami Tuhan dalam kami melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan sharing firman-Mu Tuhan. Boleh setiap Tuhan hal yang di-sharingin nanti Tuhan kami boleh terima dengan baik. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diberitakan gak akan Tuhan keluar dengan sia-sia Tuhan. Tapi Tuhan akan berbuah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan boleh Tuhan kami Tuhan menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi sukacita Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Boleh? Silahkan. Oke, shalom anak muda. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa jawabannya, tapi suaranya belum luar biasa. Jadi kayaknya belum matching ya. Saya mau tes sekali lagi. Maunya tuh jawabannya luar biasa, tapi suaranya juga luar biasa. Apalagi anak-anak muda loh. Ya kan, kalau orang tua mungkin ya maklum gitu ya. Tapi ini anak muda, excited, yang penuh semangat. Apa kabarnya anak muda? Luar biasa. Coba dong, tadi tuh kayaknya saya ngelihatnya tuh pada apa ya, nggak tahu tegang atau apa. Coba dong saya mau kita bangkit berdiri. Kalau tadi kan waktu saya nanya gimana kabarnya, luar biasa. Ya, saya yakin pasti teman-teman akan jawab luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba dong sekarang colek sebelah kanannya, sebelah kanan ya. Boleh dong ya, sekarang udah boleh colek-colekan dong ya. Colek, bilang sama temennya, tapi bilangnya jangan asal ngomong, ini perkataan iman. Bilang, wow ternyata kita orang yang luar biasa. Bilang sama sebelah kanannya. Nah, ternyata kita orang yang luar biasa ya. Oke, udah bilang sama sebelah kanannya? Oke, sekarang saya mau yang adil, gak cuma kanan. Tapi sekarang colek yang sebelah kirinya. Coleknya yang benar ya, jangan begini nih. Pas kebetulan nih, guprak gitu ya. Colek sebelah kirinya, bilang gini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh dong berikan tepuk tangannya dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Ya, boleh silakan duduk. Oke. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih, karena saya lihat saya juga banyak yang nggak familiar nih mukanya ya, hanya beberapa. Ya, ada pepatah kan bilang ya, tak kenal maka tak sayang, tapi saya maunya disayang. Jadi saya maunya kenalan dulu ya, mau kan disayang. Jadi saya mau kenalan, nama saya Megawati, tapi yang pasti saya bukan presiden, bukan mantan presiden. Saya nih apa ya? Dari kecil loh, dari kecil sekolah minggu di sini sampai saya besar, sampai saya menikah, punya 3 anak, 1 suami, nggak boleh dibalik ya. Ya punya 1 suami, 3 anak, salah satu anak saya tuh ada di situ, lagi duduk. Ya, saya masih ada di sini, saya bersyukur saya ada di gereja lokal ini. Dan hari ini
Saya rindu, saya mau memberkati kita semua. Bukannya teman-teman doang, tapi saya sendiri diberkati. Amin. Oke, ya langsung aja. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Temanya hari ini adalah self-center. Ya kan? Berpusat pada diri sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan self-center? Apa sih yang dimaksud dengan berpusat pada diri sendiri? Oke, next ya. Self-center itu atau berpusat pada diri sendiri adalah sikap seseorang yang fokusnya hanya pada diri sendiri. Segala sesuatu dia taruh, dia pusatkan pada dirinya sendiri. Ya, sampai sini masih ngerti ya. Jadi rumus hidupnya, dia punya rumus nih, orang yang seperti ini. Rumus hidupnya adalah me, and me. Ya, and me. Jadi bukan me and God, bukan. Ataupun me and you, enggak. Jadi dia cuma punya rumusnya satu. Me and me. Gitu loh. Cuma itu prinsip hidupnya. Kayak gitu. Saya pakai kacamata aja deh. Kok kayaknya tetap cakep kan kalau saya pakai kacamata. Ya, jadi semuanya itu tentang dirinya sendiri. All about me, everything about me gitu. Jadi prinsipnya saya, dan saya. Oke, lanjut next. Nah, self-center atau berpusat pada diri sendiri ini merupakan sumber, inti, pokok, asal dari banyak hal yang terjadi yang kita alami dalam hidup kita. Maksudnya apa sih Kak? Sumber dari banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Maksudnya kayak gini loh. Apa yang kita alami dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu sadar nggak sadar itu asalnya, sumbernya dari self-center pada diri kita atau pada seseorang. Masih bingung gitu ya? Saya kasih contoh nih. Contohnya, misalnya ada si A bilang begini, aduh gue kesel deh punya temen tuh semua jahat sama gue. Nggak ada yang mau main sama gue. Terus kayaknya mereka ngiri kali ya, karena gue cantik, karena gue pinter gitu ya. Itu menurut pikiran si A. Tapi kalau mau ditelusuri historinya, ya kan, kenapa dia kayak gitu, ya kan, kenapa teman-temannya ngejauhin dia, itu karena dia orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia tuh self-center, gitu. Jadi teman-temannya males berteman sama dia, nggak asik, gitu loh. Nah, yang terjadi, yang dia alamin, dia dijauhin temannya itu karena self-center yang ada pada dirinya. Itu yang dialamin karena self-centernya. Kan dibilang bahwa sumber inti asal dari apa yang kita alamin. Lalu contoh yang kedua, misalnya nih si B, dia dapat promosi, naik jabatan di kantor. Wah senang banget dong ya. Tapi orang-orang pada gak suka tuh dia naik jabatan, dia dapat promosi. Karena orang-orang tahu kalau dia dapat jabatan, naik promosi itu bukan karena dia pinter, bukan karena dia berprestasi. Tapi dia memfitnah, menjelekkan saingannya, temennya, bahkan bosnya. Supaya dia bisa gantiin bosnya. Nah dia bahagia sih, ya kan? Dia mengalami hal yang bahagia karena dari self-centernya dia, dari asalnya dia. Tapi kebahagiaan dia itu merugikan orang lain. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bagus ya? Bahaya ya. Kelihatannya kecil lah cuma ngejelekin doang gitu. Tapi dampaknya loh, efeknya dari self-center itu. Merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri kita sendiri. Itu yang namanya self-center. Itu. Boleh next? Ini maaf nih, ini pertama kali saya sharing firman jadi kadang takutnya saya ngeblank gitu kan. Nah, lalu di sini dikatakan self-center itu juga merupakan bisa dikatakan orang yang egois. Pada dasarnya nih menurut saya ya, setiap kita itu punya ego dalam dirinya masing-masing, ya kan? Tapi kita harus bisa mengendalikan egonya kita, egoisentrisnya kita. Kita mesti kontrol, kendaliin. Kenapa? Karena kalau ego kita nggak dikendaliin, itu ego itu bisa jadi besar,
bisa jadi berlebihan yang akan memunculkan sifat, sikap self-center, berpusat pada diri sendiri. Gitu. Makanya ingat, coba dong bilang kiri kanannya, kendalin egomu ya. Jangan sampai lebih, jangan sampai gede, jangan sampai besar, oke? Bahaya loh kalau ego kita jadi berlebihan, nanti muncul self-center, berpusat pada diri sendiri. Oke, lanjut nextnya. Nah, self-center ini juga merupakan akar dari kesombongan, keangkuhan, dan rendah diri atau minder. Ini rendah diri sama rendah hati beda ya. Jangan sama nih, gitu. Kadang orang mikirnya rendah hati sama rendah diri sama, beda. Kalau rendah hati tuh kayak orangnya lemah lembut, mau diajar, gitu loh, terbuka. Tapi kalau rendah diri tuh minder, malu gitu. Nah, self-center ini akar dari kesombongan, tapi juga akar dari rendah diri. Kok bisa ya? Gitu loh, rendah diri kok dibilang akar dari pusat diri sendiri juga. Nah, ini dia, nextnya. Nah, kita mau lihat dulu apa sih definisinya kesombongan, keangkuhan. Keangkuhan atau kesombongan itu bukan sekedar pikiran bahwa gua nih lebih baik, gua nih lebih bagus, lebih hebat, lebih pintar, lebih cakep, lebih ganteng dari orang lain. No, tapi waktu kita berpikir seperti itu udah menunjukkan bahwa kita udah berpusat pada diri kita sendiri. Kita udah ada self-centernya itu dalam diri kita. Nah, begitu juga dengan yang namanya rendah diri atau minder, ya kan? Minder atau rendah diri, nextnya juga sama. Bukan hanya kita berpikir bahwa kita nih lebih buruk, gue nih lebih jelek, lebih susah dari orang lain gitu kan. Akhirnya malu. Kok ini bisa dibilang self-center juga ya, berpusat pada diri sendiri juga? Iya, karena pusatnya diri sendiri. Aduh, gue mah lebih jelek, gue mah lebih ini. Centernya siapa? Dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kesombongan atau rendah diri itu dua-duanya merupakan akar dari self-center, akar dari berpusat pada diri sendiri. Jadi kayak satu tongkat nih, yang atasnya ini adalah kesombongan atau keangkuhan, lalu yang bawahnya adalah rendah diri atau minder. Tapi dua-duanya sama-sama self-center. Saya bilang nih kalau yang minder ini, yang rendah diri ini apa ya? Sombong yang terselubung, sombong yang sopan. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita mau baca sama-sama firman Tuhan Amsal 13 ayat 10. Boleh suaranya dikeluarkan? Yuk kita mau baca sama-sama yang kenceng ya. Ini firman Tuhan nih, biarkan telinga kita pendengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, Amsal 13 ayat 10. Yuk kita sama-sama katakan. Oke, terjemahan aslinya adalah pertengkaran hanya disebabkan oleh keangkuhan. Kebalikannya ya. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi kesimpulan dari firman ini dikatakan pertengkaran itu terjadi karena adanya self-center pada diri seseorang. Karena adanya keangkuhan, kesombongan, minder, rendah hati atau keegoisan dari seseorang. Makanya ini dia akarnya, ya kan? Menimbulkan pertengkaran. Nah, nextnya. Nah, menurut saya, ya kan? Self-center di sini firman Tuhan tadi bilang kan pertengkaran menyebab apa? Pertengkaran itu disebabkan karena keangkuhan, ya kan? Tapi menurut saya firman di sini bicara pertengkaran itu bukan cuma ini loh, mikirnya oh pertengkaran yang wah adu jotos gitu ya, wah tonjok-tonjokan, enggak. Atau misalnya oh pertengkaran ini maksudnya wah adu mulut, apa bla 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 gitu ya. Biasa tuh cewek ya, gitu kan. Enggak begitu maksudnya gitu loh. Tapi menurut saya pertengkaran yang firman Tuhan katakan ini ya kan, itu bicara enggak cuma bertengkar seperti itu, perselisihan seperti itu. Tapi juga bicara tentang
merusak apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berarti dalam hidup kita. Kok gitu sih Kak? Iya, contohnya ya kan. Misalnya, boleh di next selanjutnya. Oh ini, oke belum, berarti jangan munculin dulu. Nah, contohnya misalnya si A, dia tadi A melulu ya, si C dah. Si C ini usahanya sukses. Ya boleh dibilang dia ini pengusaha sukses, ya kan. Nah karena dia udah jadi orang yang sukses, lalu timbullah kesombongan, timbullah keangkuhan. Dia mikir, ini gue sukses karena nih gue pinter, idenya gue kreatif. Cara-cara gue mengembangkan usaha bagus nih gini-gini. Dia jadi sombong, akhirnya apa? Dia gak mau tuh dengar masukan dari orang-orang. Dia cuma mikirin ini loh ide gue, ini loh yang mau gue lakukan, ini gue. Self-centernya muncul, kesombongannya muncul. Akhirnya apa? Karena dia gak mau dengerin kata orang, dia gak mau dengerin masukan dari orang lain. Usahanya lama-lama jadi bangkrut. Nah, itu karena apa? Karena self-center yang ada pada diri dia. Jadi karirnya yang udah bagus, yang udah sukses rusak, hancur. Karena self-center yang ada pada diri dia. Lalu contohnya lagi misalnya nih suami istri. Dua-duanya bekerja. Lalu satu saat si suami di PHK karena ada pengurangan karyawan. Jadi gantian nih, suaminya kerja di rumah jaga anak. Lalu lama-lama muncul nih self-centernya si istri, kesombongannya. Kan gue yang cari uang, kan gue yang cari duit. Ya kan? Akhirnya karena istrinya mulai sombong, ya kan? Akhirnya bertengkar, lama-lama bisa bercerai. Nah, hubungan yang baik karena adanya self-center, karena adanya kesombongan, itu merusak hubungan yang baik. Akhirnya hancurlah. Kayak gitu. Ya. Jadi pertengkaran itu bukan cuma yang tadi adu fisik, adu mulut, enggak. Tapi merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hal-hal yang benar dalam hidup kita. Hal-hal yang berarti, jadi enggak berarti dalam hidup kita. Nah menurut teman-teman nih, self-center bagus gak? Enggak ya, pasti ya. Kalau ditanya self-center oke gak? Enggak lah. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya kan? Dampaknya gak bagus buat kita. Orang dunia aja bilang self-center itu gak bagus. Apalagi firman Tuhan. Ya, self-center ini sangat bertentangan ya dengan kebenaran firman Tuhan. Sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarin buat kita. Tuhan tuh ngajarin kita apa sih? Tentang kasih. Inti pengajaran Tuhan itu kan ya, tentang kasih. Bagaimana kita harus saling mengasihi, saling berbagi, saling memberi. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Itulah ajaran Tuhan. Sangat bertentangan dengan self-center ini. Nah kita ini kan anak Tuhan nih. Berarti kita mau mengikuti ajaran siapa? Ajaran Tuhan. Itu kan. Jadi coba pikir-pikir, renungkan. Self-centernya ada gak ya sama aku ya? Berpusat pada diri sendiri ini ada gak ya sama diri gua? Tuhan kan bilang gak boleh loh. Tuhan bilang ini gak sesuai loh sama Tuhan. Jadi kita mau gak mau, ya kan, suka gak suka, bisa gak bisa kita harus berubah. Bukan jadi orang yang self-center. Bukan jadi orang yang berpusat pada diri sendiri. Tapi kita mau jadi orang yang Yesus center. Berpusat pada Tuhan dan sesama. Nah gimana sih caranya kita berubah dari self-center menjadi Jesus center? Nah boleh next ya. Oke next lagi. Caranya yang pertama, kita harus sadar, apa? Kita harus sadar bahwa pusat hidup kita itu harusnya Tuhan Yesus, bukan diri kita. Coba dong ikutin saya, sadar gitu. Sadar ini penting loh teman-teman. Ya, kalau kita nggak sadar, kita bisa celaka, bisa bahaya. Ya kan lagi naik motor nggak sadar nih.
Kalau ternyata kita udah melebihi kilometernya udah ya cepat lebih. Wah bisa celaka. Makanya kita harus sadar. Coba dong angkat tangan kanannya, boleh? Angkat tangan kanannya, taruh di jidat, tepok-tepok. Bukan tepok nyamuk ya, pok-pok. Bilang sama diri sendiri, sadar, mega, sadar, mega, sadar, sadar. Sadar pusat hidup gue bukannya gue, tapi Yesus yang ada di dalam gue. Oke? Sadar, dimulai dari sadar. Kita harus sadar, pusat hidup saya bukan saya, tapi Yesus. Ya kan? Galatia 2 ayat 20 dikatakan, boleh ada yang satu orang bisa bantu saya bacain Galatia 2 ayat 20. Ini suaranya udah agak serak nih. Ayo, siapa yang mau jadi volunteer? Oh dipilih, emang mainan, barang dipilih. Panggil ya. Ya Tessa aja deh yang saya kenal nih. Tes, baca yang kenceng Tes. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke, thank you Tessa. Yuk kita mau baca sama-sama deh, biar adil ya. Biar adil ini, ya kan. Galatia 2, ayo pokoknya setiap ada firman kita mau baca sama-sama, ya kan. Adil. Galatia 2 ayat 20, 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ingat ya teman-teman apa firman Tuhan katakan, hidup kita bukannya hidup kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Ada lagunya kan ya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, jadi waktu kita percaya nih, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya menurut saya saat itu tuh hidup kita tuh udah bukan milik kita. Hidup kita tuh udah miliknya Tuhan. Jadi egonya kita, pikirannya kita, keinginannya kita, kehendaknya kita itu udah diubah. Judulnya bukannya kita lagi, tapi pikirannya Tuhan, keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Amin teman-teman. Ya, colek lagi dong. Hari ini saya main colek-colekan terus deh. Ya colek kiri kanannya bilang, hidup lu bukan lu lagi lu, tapi Tuhan lu yang ada di dalam lu. Sadar ya. Oke. Bilang temennya sadar tapi jangan tepok jidatnya ya. Terus sampai ini tepok. Ya sadar buat diri sendiri. Oke. Yang kedua gimana sih supaya kita nggak self center, nggak berpusat pada diri sendiri. Yang kedua dikatakan di sini. Barang siapa mau jadi yang terbesar, hendaklah dia jadi pelayan. Lucu ya? Mau jadi terbesar tapi jadinya pelayan. Nggak matching ini ya. Tapi ini firman Tuhan loh yang katakan. Ya kan? Matius 20 ayat 26. Ayo baca sama-sama lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yang bilang firman Tuhan. Bukan saya yang bilang. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Lucu ya. Mau jadi terbesar tapi jadi pelayan. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Firman Tuhan itu bertentangan dengan prinsipnya dunia. Dunia bilang kalau mau jadi terbesar, kalau mau jadi besar, kalau mau jadi yang terbesar itu lu harus kuat, harus hebat, harus memimpin, harus berkuasa. Nah itu prinsipnya dunia kalau mau jadi besar. Tapi Tuhan bilang kalau mau jadi besar jadi pelayan. Ya kan? Bukan jadi pemimpin yang berkuasa, yang gimana gitu. Inilah firman Tuhan. Berbeda dengan
prinsip dunia. Oke, bilang lagi, colek lagi dong kiri kanannya. Bilang, kalau mau jadi terbesar, jadi pelayan ya. Ya besok nyapu di rumah gue ya. Ya, nggak gitu juga ya. Waduh mentang-mentang nih. Yaudah lu kan mau jadi pelayan, yaudah besok lu datang ya ke rumah gue ya. Nyapu di rumah gue gitu ya. Enggak juga ya kan. Tapi kita mau saling melayani. Melayaninya gimana? Mengingatkan, mendukung, mensupport. Itu yang Tuhan mau. Oke. Next lanjut. Yang ketiga. Supaya kita enggak jadi orang yang self-center. Ya kan. Yang ketiga kita mau memperlakukan orang lain seperti kita ingin diri kita diperlakukan. Ngerti ya? Jadi memperlakukan orang lain seperti kita ingin diri kita diperlakukan. Yuk baca sama-sama lagi ya. Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau kamu mau dihargain, hargain dulu orang lain. Kalau kamu mau diberkatin, berkatin dulu orang lain. Ya kan? Kalau kamu, ya kan, apalagi kalau yang itu, tabur tuai jadinya ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita mau disayangin, sayangin dulu orang lain. Kalau kita mau jadi orang yang dikasih orang, kasihi dulu orang lain. Oke, tabur tuai terjadi, berlaku dalam hidup kita. Ya kan, jadi jangan, gue mau dihargain tapi kita gak menghargain orang. Oh gak bisa. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki kamu perbuat dulu sama orang lain. Maka itu juga akan terjadi pada dirimu. Oke, next selanjutnya. Nah, itu dia yang sudah saya jabarin mengenai self-center dan Jesus center. Ini saya summary-in beberapa tentang self-center sama Jesus center ya. Yang pertama, kalau self-center itu hidupnya untuk dirinya sendiri. Tadi rumusnya ya, me, and me. Tapi kalau Jesus center, hidupnya untuk Yesus dan juga untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Lalu self-center, dia gak mau ngasihin orang lain. Dia mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau di Jesus Center, Tuhan bilang apa? Kita harus saling mengasihi. Bahkan mengasihi siapa? Musuh kita. Gitu loh. Lalu self-center bicara apa? Meremehkan dan merendahkan orang lain. Tapi kalau Jesus Center, Tuhan bilang apa? Bahwa setiap orang berharga. Jadi gak boleh itu direndahin atau diremehin. Karena semua orang berharga, siapapun, ya kan? Mau yang lebih kecil, yang lebih tua, mau yang cantik, yang tidak cantik, mau yang apa, pokoknya semua berharga. Lalu kalau self-center itu memaksakan kehendak, maunya tuh keinginannya diturutin, ya kan? Idenya diterima, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan itu memberikan teladan, Dia memberikan kita kehendak bebas, free will pada setiap orang. Jadi tidak memaksakan kehendak. Tuhan sangat menghargai loh. Kalau dia maksain tuh dia paksain kita semua jadi baik. Tapi enggak, Tuhan kasih kita free will. Kamu maunya kayak gimana, itu haknya kamu. Lalu kalau self-center, dia merasa paling benar, paling baik, paling hebat, paling oke. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu cuma ada di dalam Tuhan. Yang benar, yang hebat, yang berkuasa itu siapa? Tuhan. Bukan kita ataupun orang lain. Lalu kalau self-center bilang, dia mikirin tuh. Memikirkan apa kata orang tentang dirinya. Nanti orang mikir aku jelek. Nanti orang mikir aku gak punya uang, gini gitu loh. Tapi kalau Jesus Center, dia memikirkan apa yang Tuhan katakan tentang dia. Mungkin dia nggak kaya gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh berharga, kamu tuh mulia, kamu tuh luar biasa. Itu yang dia pikirkan. Oke teman-teman, jadi ingat, jangan memikirkan apa kata orang. Tapi pikirkan apa kata Tuhan tentang dirimu. Ya, oke. Nah
Selanjutnya, ini saya summary-kan firman hari ini, ya, firmannya simple, ya kan. Saya berharap firman ini jadi rema buat kita, bukan sekedar firman yang didengar, tapi didengar, direnungkan, bahkan dilakukan. Dan saya rindu ini mengubah hidup kita. Sama-sama saya juga masih belajar, ya. Saya summary-kan dari firman ini bahwa self-center itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Self-center itu hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tadi saya udah kasih contoh ya. Gimana bisa ngerugiin diri sendiri, gimana bisa ngerugiin orang lain. Lalu self-center itu hanya merusak hal yang baik, yang benar, yang berarti jadi jelek, jadi buruk, jadi gak berarti. Kayak tadi. Yang suami istri karena self-center hubungannya jadi jelek. Karirnya jadi hancur karena adanya self-center pada diri orang itu. Lalu kalau self-center itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua, kita mau ubah haluan kita. Jadi apa teman-teman? Jadi Jesus Center. Dikatakan Jesus Center itu akan menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia. Benar loh teman-teman. Kalau kita fokusnya Jesus Center, Tuhan akan bukain buat kita. Tuhan akan pimpin sertai kita sehingga hidup kita gak jadi sia-sia. Kalau kita fokusnya Jesus Center, ya kan, kita nih akan bertumbuh rohaninya. Teman-teman mau gak sih kita bertumbuh secara rohani? Mau ya, saya mau banget. Ya kan, anak Tuhan memang harus, bukannya mau, harus bertumbuh, harus berbuah, ya kan, harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini dia. Nah teman-teman, semua pilihan ada pada diri kita masing-masing. Pilihan ada pada teman-teman masing-masing. Teman-teman mau self-center atau teman-teman mau Jesus center. Coba sama-sama koreksi, sama-sama renungkan, aku ini ada di mana ya? Gitu kan. Kalau misalnya, ternyata aku ada di self-center, tapi aku mau berubah karena self-center itu gak sesuai sama firman. Bertentangan akan merugikan diri sendiri. Aku mau berubah. Jadi Jesus center. Amin. Ya, saya rasa sekian firman yang saya berikan hari ini. Sekali lagi saya sangat berharap firman ini menjadi berkat buat saya juga, buat teman-teman juga. Bisa mengubah hidup kita. Mengubah pola pikir kita ya teman-teman. Sadar. Waktu kita sadar, pola pikir kita juga berubah. Waktu pola pikir kita berubah, mindset kita berubah, perilaku kita, tindakan kita juga akan berubah. Oke, dimulai dari pola pikir, dimulai dari kesadaran. Oke, nah itu aja firman yang saya sampaikan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya serahkan lagi nih sama siapa nih? Youth leader. Thank you Ci Mega untuk pesan hari ini. Jangan jadi orang yang apa teman-teman? Self-center. Jangan jadi orang yang egois tapi jadi apa? Oke, bagaimana Jesus Center? Oke, ini kayaknya PPT-nya harus dikirim ke grup ya teman-teman supaya bisa dibuka lagi. Nah oke, jadi langsung aja kita... mestinya tadi tutup doa dulu kali ya. Yaudah nanti ya, kita gak apa-apa. Sekarang mungkin yang Asher boleh bantu untuk persembahan. Kita mau memberikan persembahan. Dan kita mau langsung berdoa untuk persembahan. Sambil teman-teman siapkan. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan saat ini, untuk kami bisa beribadah, berkumpul bersama-sama di komunitas ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ini sebagai bentuk cinta kami kepadamu Tuhan, supaya pelayanan untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini semakin diluaskan dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapak di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Murid Kristus mana suaranya? Oke, ini langsung aja untuk pengumuman. Dan untuk teman-teman yang mengikuti online, tadi gue lihat ada Jen, ada Pipin, ada siapa lagi? Oh baru 2 doang, oke yaudah. Untuk kalian yang mau memberikan persembahan bisa secara via transfer Bank BCA di nomor tersebut. Oke, dan untuk nextnya adalah teman-teman kita Komsel masih berjalan secara online untuk yang cewek-cewek ya. Setiap hari Selasa jam 7
Nanti link Zoom-nya akan dikasih di grup. Dan untuk cowok-cowok kita udah onsite ya hari Kamis jam 8 malam. Jadi teman-teman yang bisa ikut untuk hari Kamis ini kemungkinan masih di rumah Evan bisa Kamis ini? Oh nggak bisa, oke yaudah kayaknya nggak bisa berarti di rumah gue lagi aja, nggak apa-apa. Jangan lupa. Dan untuk teman-teman minggu lalu kita sudah ada activity sport day dan untuk bulan ini kita akan tetap ada aktivitas di bulan Juni tanggal 25. Jadi tanggal 25 Juni kita nggak ada ibadah tapi akan ada aktivitas. Tapi gue minta tolong teman-teman yang belum isi untuk link aktivitas bulan ini boleh isi. Nah linknya tuh ada di grup, mau di grup youth atau yang teman-teman di teens boleh diisi. Jadi nanti kita bisa memutuskan. Nah keputusannya akan dikasih tahu pas tanggal 11 Juni, Sabtu depan baru dikasih tahu. Oke teman-teman. Dan ya jangan lupa untuk teman-teman ikuti sosial media Discipleship Kapuk untuk Instagram. Banyak konten-konten yang memberkati, boleh di-share, di-like, dibagikan. Depan? Oh bocil, ya oke. Mungkin pengumumannya itu aja. Langsung kita tutup doa. Nanti Cimega dipersilakan untuk doa berkat ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Betapa kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang kau berikan untuk kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat, diberkati. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami sama-sama diajarkan untuk kami hidup bukan lagi kami yang hidup tetapi Yesus Tuhan yang hidup di dalam kami. Biarkan kami punya pikiran-Mu Tuhan. Biarkan kami punya hati-Mu dan perasaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau turut, untuk kami mau taat sama firman-Mu. Biarkan kami hidup di dalam kedepannya untuk terus mengingat akan Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga teringat Tuhan mungkin teman-teman kami nggak bisa ibadah. Dan kami juga teringat untuk hari ini papanya Kobaba lagi di rumah sakit. Kami berdoa Bapak biarkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu papanya Kobaba boleh terima kesembuhan. Dan hari ini juga Tuhan mungkin teman-teman kami yang lain gak bisa ikut dalam masalah atau beban berat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan sumber jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami tahu semua hidup kami adalah karena anugerah, karena kasih karunia dan kemurahan-Mu. Karenanya Tuhan kami mau tinggal di dalam anugerah demi anugerah-Mu Bapa. Dan malam hari ini Tuhan biar Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, hati yang terus mengasihi Engkau dan pengenalan akan Engkau terus bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam semuanya.